everyone, welcome to our channel English for Ya. Let me introduce myself. I'm Miss Lisa. Here I'm going to tell you about bedah soal ujian sekolah kelas 9 level junior high school. Friends, sudah pada belajar belum nih? Atau sudah ada yang pernah latihan soal belum buat persiapan ujian sekolah? Sudah berapa banyak soal yang kalian kerjakan buat persiapan ujian sekolah? Ada yang sudah tahu belum bentuk soal ujian sekolah? Atau ada yang pengen tahu gimana sih bentuk ujian sekolah bahasa Inggris tahun 2020? Yuk, kita simak video ini lebih lanjut. Oh iya, lupa. Nanti Miss juga bakal kasih tahu tips and trick untuk mengerjakan soal-soal berikut. Jadi, tonton sampai habis ya video ini. Kita langsung ke soal nomor 1. Kalian lihat dulu, itu ada sebuah teks. Kira-kira teks apa itu? Very good, itu adalah teks iklan atau advertisement. Langsung ke soalnya, nomor 1. The text focuses on bla 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 service. Yang betul itu yang A, increasing English skills. Kenapa tidak yang B, C, atau D? Yang B itu hanya meningkatkan speaking ability-nya saja. Sedangkan C itu meningkatkan score TOEFL. Yang D, reading ability. Padahal di iklan tersebut disebutkan bahwa les-lesan ini tuh dapat meningkatkan bahasa Inggrisnya siswa, Inggris secara umum, speaking, TOEFL, dan juga bimbingan belajar. Jadi yang dicakupkan dalam teks ini itu bahasa Inggris saja, kemampuan berbahasa Inggris, seperti itu. Miss punya satu tips untuk kalian. Semua jawaban di soal ujian sekolah pasti ada di teks tersebut. Tidak mungkin ada jawaban yang di luar teks. Kalaupun ada, itu tipe soalnya misalnya seperti sinonim atau antonim atau modelan soal lain yang memang memerlukan kemampuan kosakata atau vocabulary. Jadi kalau ada soal model sinonim antonim, ya kalian mau tidak mau harus latihan soal sesering mungkin. Jadi vocabulary kalian bisa meningkat. Nomor 2. The benefit of reading the text above is benefit. Tujuan. Coba kita baca dulu dari paragraf awal. Di paragraf awal di situ disebutkan bahwa tujuan dari diberikan teks pengumuman ini adalah untuk merayakan hari jadi. Nah, di hari jadi tersebut akan diadakan lomba. Jadi kira-kira keuntungan dari memberikan teks ini itu apa? Ya, agar siswanya itu bisa join, bisa ikut dalam lomba-lomba yang diadakan sekolah dalam rangka memperingati hari jadi sekolah. Untuk kata kuncinya, kalian lihat di paragraf pertama, di situ ada beberapa kata yang Miss tandai. Is it right? Number 3. After reading the text, the students will. Setelah membaca teks itu, siswa itu akan, kira-kira setelah membaca teks pengumuman ini, apa yang akan siswa lakukan? Kita lihat ke teksnya lagi. Kita langsung ke paragraf 2. Di situ bisa kalian lihat, jadi siswa itu diminta ikut serta dalam kegiatan perayaan hari jadi sekolah. Kemudian setiap kelas wajib mengirimkan satu perwakilannya. Jadi kira-kira apa yang akan siswa lakukan setelah membaca teks itu? Ya, yang A, mengirimkan seorang perwakilan. Biasanya dalam sebuah soal ada yang namanya pengecoh. Jadi ada jawaban yang memang mirip. Misalnya kalian lihat coba di situ, yang opsi B, register themselves to Miss May. Kenapa salah coba? Ada yang tahu? Itu salah karena jika kalian memilih B, register themselves, berarti semua siswa wajib mendaftarkan dirinya ke Miss May. Padahal di sini yang diwajibkan itu hanya satu orang perwakilan saja dari setiap kelas masing-masing. Seperti itu. Do you understand?
Let's move to number 4. Untuk soal nomor 4, kalian lihat di situ ada sebuah teks, yaitu teks notice. Notice tentang apa? Notice itu adalah notice yang biasanya kalian lihat ketika kalian itu mau ujian sekolah atau ujian-ujian lainnya. Silence, exam in progress. Harap tenang, sedang ada ujian. Coba kita langsung ke soalnya. Number 4, the benefit of obeying the notice is that the students will. Keuntungan mematuhi notice tersebut adalah bahwa siswa akan, jawabannya kira-kira yang mana? Yang D, focus on the examination. Coba kalian lihat di situ ada opsi keep silent. Kenapa jawabannya tidak keep silent? Ingat, di sini itu yang ditanyakan hanya keuntungan. Keuntungan apa yang didapatkan siswa jika ada notis harap tenang, sedang ada ujian? Berarti siswanya akan tetap fokus. Kenapa tidak yang keep silent? Kalau yang keep silent, tetap tenang, itu adalah hal yang harus siswa lakukan jika ada notis tersebut, bukan keuntungan yang siswa dapatkan. Maka dari itu, yang betul ya yang D, keuntungannya focus on the examination. The next slide. Ya, kita langsung lihat ke teks untuk nomor 5 dan 6. Di situ ada sebuah teks, yaitu teks iklan atau advertisement. Number 5, the goal of writing the passage is the goal. Tujuan dari iklan, berarti langsung jawaban yang betul adalah yang C, to make the customers interested to buy the product. Ingat, tujuan dari iklan itu hanya untuk membuat konsumen membeli atau membuat konsumen tertarik untuk membeli. Jawabannya langsung berarti yang C. Do you got it? Next, number 6. If we want to get the best price, we must buy it. Jika kita ingin mendapatkan harga yang terbaik, kita harus membelinya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Langsung ke teksnya saja. Kalian lihat di bagian bawah itu ada tulisan until February 23rd, 2017. Jadi ada produk, kemudian produk itu ada diskonnya, dan diskonnya itu hanya sampai tanggal 23 Februari 2017. Jadi jika kalian ingin membeli produk itu dengan harga yang bagus alias didiskon, kalian itu harus membelinya sebelum tanggal 23 Februari 2017. So the correct answer is B, before February 23rd. Next, kalau sebelumnya kita membahas teks dan juga soal-soal reading, kali ini bentuk soalnya berbeda. Jadi untuk soal tipe ini tuh soal tipe speaking. Bentuk soalnya biasanya berbentuk dialog. Kalian lihat di situ ada dialog antara Aldino dan Andika. Aldino bertanya, "Where is my English note?" Di mana buku bahasa Inggrisku, Andika? Kemudian Andika menjawab, "Bla bla bla, I forgot." Andika lupa untuk membawa bukunya Aldino. Kemudian langsung ke soalnya. Number 7. The best expression to complete the dialogue is. Ungkapan terbaik untuk melengkapi dialog di atas. Kira-kira yang mana? Langsung saja, karena jawaban sebelumnya I forgot, aku lupa, berarti responnya Andika, I'm sorry, maaf, aku lupa membawa bukumu. Ini materi kelas 7, materi apology expression. Masih ingat enggak tuh? Yang udah kelas 9, jangan-jangan lupa ya kelas 7-nya. Oke, let's move to the next slide. Untuk teks selanjutnya, kalian lihat di situ ada sebuah teks. Ada yang tahu teks apa itu?
Ya, itu adalah teks recount. Teks recount itu teks yang seperti apa? Teks yang biasanya itu menceritakan pengalaman dari si penulisnya. Kita langsung saja ke pertanyaan untuk soal nomor 8. Number 8. The event occurred when I was in elementary school. The synonym of the underlined word is. Kalian lihat di situ kata yang digarisbawahi adalah kata occurred. Tadi di awal Miss sudah jelaskan kalau memang ada soal yang memerlukan pengetahuan kalian sendiri, khususnya tentang kosakata ini. Occurred itu bahasa Indonesianya terjadi. Kata lain dari occurred itu yang betul adalah happened. Kosakata ini, kata occurred ini biasanya sering keluar tuh di tryout ataupun simulasi ujian nasional. Do you got it? Okay. Next, number 9. What did the writer do after she fell into the river? Jadi, model soal seperti ini itu berhubungan dengan teks langsung. Jadi jawabannya itu langsung ada di teks. Kebetulan untuk soal ini yang ditanyakan itu urutan kejadian. Caranya gimana? Cara mengerjakan soal seperti ini, kalian langsung cari saja kata yang memang ada di pertanyaan. Di situ ada she fell into the river. Langsung kalian cari. Nah, kebetulan kata itu berada di paragraf kedua baris terakhir. I didn't want to ride a bicycle anymore. So, what did the writer do after she fell into the river? Ya, jawabannya langsung yang D. She didn't want to ride the bicycle again. Next, di situ kalian jumpai lagi sebuah teks. Kira-kira teks apa itu? Ada yang tahu nggak? Ya, itu adalah teks deskriptif. Apa yang dideskripsikan di situ? Di situ yang dideskripsikan kebetulan adalah seekor kucing Persia yang bernama Uti. Langsung saja ke soalnya. Number 10. The text mainly discuss about. Teks tersebut mendiskusikan tentang. Langsung jawaban yang betul berarti yang C, the writer, pet, Uti. Ingat, kalau teks deskriptif, sesuatu atau hal yang dideskripsikan itu lebih spesifik, bukan general, berbeda dengan report. Jadi langsung saja jawaban yang betul berarti yang C. Kenapa tidak yang A, the writer favorite activities with its pet? Ingat, tadi kan sudah Miss jelaskan, kalau teks deskriptif itu spesifik ke satu hal saja, sedangkan yang A itu its pet, binatang kesayangannya. Apa yang dideskripsikan? Binatang apa yang dideskripsikan? Kurang spesifik. Number 11. The main idea of the second paragraph is. Jawaban yang betul yang mana? Yang A, the description of Uti. Ingat, untuk paragraf deskriptif, paragraf kedua pasti isinya tentang deskripsi dari hal yang memang sedang dideskripsikan. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah tonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa lagi buat tonton video English Varia yang lainnya. Bye-bye!